Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini saya coba untuk menjelaskan terkait dengan salah satu program aplikasi aplikasi perkantoran dari Microsoft yang biasanya digunakan untuk mengolah data angka. Namanya yaitu Microsoft Excel ya. Microsoft Office Excel namanya. Lebih lengkapnya. Oke. Simbol dari aplikasi Excel ini adalah X ya. Jadi di ikonnya yaitu XL gitu. Nah, setelah kita buka, kita klik dua kali dari start menu atau mungkin di desktop yang sudah ada shortcutnya. Yang pertama yaitu akan tampil seperti ini ya. Nah, kemudian ada home, ada new, ada open ya. Jadi yang biasa kita gunakan nih home ini adalah menampilkan jendela pertama ya, jendela pembuka dari Excel. Kemudian new ini digunakan untuk membuat file baru. Open ini digunakan untuk membuka file baru ya, membuka file yang sudah ada, jadi data lama. Oke, kita coba untuk membuat file baru, bisa new. Nah, di sini akan ada satu satu icon ya, blank workshop. Nah, di bawahnya ada beberapa template ya. Ini adalah template bawaan dari Office ya. Di sini ada formula, pivot tabel dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Misalkan kita membuat kalender, kita tidak perlu repot-repot mengetik karena kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Misalkan ya, klik create. Karena ini adalah tempatnya itu di servernya Microsoft online, maka harus connect internet ya untuk membuka template tadi. Nah, ini hasilnya. Jadi kalendernya itu sudah ada seperti ini. Jadi langsung jadi seperti ini. Oke, itu ya. Saya kembalikan dulu. Saya ulangi lagi. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah membuka salah satu file, maka nanti di atas di sini di home ya. Ini ada file yang sudah kita buka tadi ya, jadi ada di sini. Nah, contohnya seperti ini tadi, membuat kalender tadi ya. Nah, kemudian kita coba membuat file baru, blank workbook. Oke. Yang pertama kita disajikan sebuah jendela program Excel, itu adalah seperti ini. Bagian-bagiannya, yang atas ini adalah title bar. Dia menunjukkan nama aplikasi dan filenya. Nah, file data ya, file data dari Excel itu namanya yaitu book atau workbook. Disingkat di sini namanya book gitu ya. Kalau di MS Word kemarin yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, di MS Word itu adalah dokumen, kalau di Excel itu adalah book. Jadi kalau kita membuat file baru, nanti akan diberikan nama book. Membuat lagi ya, nanti book 2, book 3 dan seterusnya. Jadi defaultnya namanya ini ya, book, sebelum kita menyimpan di file baru. Nah, kemudian di bawahnya ini ada beberapa menu utama ya, ada home, Excel, insert ya, kemudian page layout, formula, data, review, view dan seterusnya. Nah, kemudian seperti di program sebelumnya di MS Word, di Excel ini juga ada yang istilahnya ribbon
ya, atau pita toolbar ini. Ya, mungkin di home ini ada yang beberapa yang sama ya, jadi ada font, ada alignment, ada number, style juga ada. Nah, yang tidak ada yaitu yang selanjutnya, cell editing, ini yang tidak ada di MS Word ya. Insert, ada beberapa menu, tabel, add in, ini adalah fitur tambahan ya yang bisa diinstal di Excel. Chart untuk menampilkan atau membuat grafik dan seterusnya. Kemudian yang bawahnya, nah kalau yang di MS Word tidak ada, itu adalah baris ini. Yang pertama ini namanya yaitu name box. Name box fungsinya apa? Name box itu digunakan untuk menampilkan posisi kursor ya. Jadi kalau saya klik salah satu kotak di sini, maka di sini akan muncul nama kotak yang terpilih ya. Jadi menunjukkan kursor, posisi kursornya itu di kotak mana gitu. Kemudian sebelah kanan ini adalah formula bar. Jadi ada bagian yang bisa kita tulis. Nah, ini biasanya digunakan untuk menulis formula atau menampilkan formula. Kemudian di sini ada icon insert function. Nah, ini untuk menuliskan mengambil fungsi ya yang kita tuliskan dalam sebuah formula. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang bawahnya ini, yang kotak-kotak ini. Ini namanya yaitu lembar kerja, atau nama yang lebih lebih familiar pada pengolah data yaitu sheet atau worksheet ya, ini namanya worksheet. Nah, di dalam worksheet atau sheet ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kolom. Nah, kolom itu yang ke sini nih, ke samping ini, berbaris ke samping, berjajar ke samping, ini kolom. Kolom ini memiliki identitas kalau kita menyebutnya. Misalkan saya klik di sini, maka kolom ini namanya yaitu kolom F. Ya, jadi menggunakan huruf. Ya, menggunakan huruf nama dari kolom. Nah, di Excel jumlah kolomnya berapa? Sampai kolom berapa kira-kira? Nah, kalau di tabel, ini kan bentuknya tabel, kolom itu tidak terbatas. Tapi kalau di Excel, khususnya di Office 2016 ini, apakah sampai Z? Ternyata enggak. Setelah Z itu ada AA, AB, AC dan seterusnya sampai dengan apa kira-kira? ZZ. Tapi tidak berhenti di situ. Bisa sampai dengan XFD. Jadi sudah kelipatan ribuan kali ya. Tapi biasanya enggak sampai segitu ya. Penggunaan user untuk mengolah data itu enggak sampai segitu. Nah, untuk melihat paling kanan itu tadi menggunakan kontrol panah ke kanan ya. Untuk kembali lagi menggunakan kontrol panah ke kiri, atau bisa menggunakan kontrol home ya di keyboard. Nah, itu tadi yaitu kolom. Nah, ada lagi istilah lain yaitu row atau baris. Nah, kalau baris itu adalah yang berjajar ke bawah. Ini adalah baris. Baris ini juga punya nama. Kita menyebutnya baris itu dengan angka. Jadi yang paling atas itu adalah 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Nah, paling bawah baris berapa? Kita bisa menggunakan di keyboard ya, kontrol panah ke bawah untuk melihat baris paling akhir. Ternyata baris paling akhir itu berapa? Berapa itu? 1.048.576. Nah, sampai baris itu ya. Kontrol home untuk kembali lagi. Oke, itu. Kemudian tidak kalah penting lagi,
selain kolom dan baris ada yang namanya yaitu sel. Sel itu adalah kotak-kotak yang membentuk tabel ini. Ini adalah sel. Jadi saya klik di sini, saya klik di sini adalah sel. Nah, walaupun sepertinya semua sama dan tidak ada identitasnya, tapi sebenarnya sel itu juga memiliki nama. Misalkan saya klik di sini. Nama sel itu adalah kombinasi antara kolom dan baris yang melewatinya, atau titik pertemuan dari kolom dan baris. Ingat, kolom dan baris, jadi kolom dulu baru baris. Kalau saya mengeklik di sini, berarti ini adalah kolom E baris ke 7. Berarti nama selnya ini adalah sel E8 ya, 6. Jadi E6. Oke, kemudian setelah lembar kerja atau worksheet, ya bagian-bagian mana yang kita harus ketahui. Nah, berikutnya dalam satu file itu tidak hanya satu lembar kerja atau satu worksheet, tapi kita bisa menambahkan lagi ya. Jadi selain yang sudah disediakan satu worksheet satu, kita bisa menambahkan lagi dengan menggunakan tombol ini, tombol plus. Worksheet 2, tambah lagi worksheet 3, tambah lagi worksheet 4, dan seterusnya. Ini satu worksheet dengan worksheet 1 dengan yang lainnya ini berbeda. Jadi di worksheet 1 misalkan ya, saya buat satu tabel di sini. Mana ini? Nah, ini misalkan tabel ini. Kalau kita klik di sheet 2, nah ini sudah beda lagi. Di sini misalkan kita membuat mengolah data yang berbeda lagi. Di sini membuat digunakan untuk mengolah data yang berbeda lagi. Nah, ini kita bisa membuat atau memisahkan pada worksheet-worksheet yang berbeda. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi data ya. Nah, untuk memudahkan lagi dalam mencari, tentu di sini tidak hanya sheet 1, sheet 2 gitu, tapi kita bisa memberi nama dengan cara klik 2 kali pada nama worksheet atau klik kanan rename ya. Misalkan di sini namanya yaitu data keuangan misalkan. Enter ya, terakhir di enter. Kemudian klik 2 kali, misalkan ini data karyawan. Enter lagi, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk memudahkan kita dalam melihat data, kita bisa memberi warna. Klik kanan di worksheetnya, tab color, misalkan ini warna merah misalkan. Yang kedua, ini misalkan warna yang lain, klik kanan, kemudian tab color hijau misalkan. Nah, seperti ini. Dengan cara seperti ini, maka kita akan lebih mudah fokus melihat apa yang ingin kita cari. Itu. Karena pada dasarnya mata itu melihat warna bukan bentuk. Jadi dengan warna yang mencolok itu akan lebih mudah untuk melihat data. Baik, itu ya terkait dengan pengenalan lembar kerja dan jendela program dari Excel. Semoga bermanfaat dan terima kasih.